Dua kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia ditangkap di Laut Natuna Utara. Kepolisian sektor Teluk Naga, Tangerang, Banten menangkap oknum wartawan yang mencetak uang dolar palsu senilai 9 miliar rupiah. Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Junaidi dan istrinya Irna Setiawati positif terpapar corona. Halo, selamat malam pemirsa. Sultan Sepuh 14 Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat dari Keraton Kasepuhan Cirebon meninggal dunia Rabu pagi. Jenazah Sultan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati. Dan informasi ini menjadi pelengkap kita di iNews malam kali ini bersama saya, Mirpa Suri. Dua kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia ditangkap di Laut Natuna Utara. Sempat terjadi kejar-kejaran saat dua kapal pencuri ikan berusaha kabur keluar wilayah Indonesia. Kapal motor Bahar Indonesia terbakar di Laut Jawa. 26 anak buah kapal diselamatkan kapal lain yang mengetahui kejadian tersebut. Seekor ikan paus dengan ukuran 23 meter dengan berat kurang lebih 45 ton terdampar di pesisir pantai Namosain, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ribuan warga Kupang memadati pesisir pantai untuk melihat langsung paus yang terdampar. Dua rumah di kawasan Kemang, Jakarta terbakar. Sempat terdengar beberapa kali ledakan dari dalam rumah sesaat sebelum api membesar. Satu orang tewas dalam kebakaran yang menghanguskan kios bensin eceran di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Anak korban menangis histeris saat melihat ibunya dievakuasi. Sementara itu diduga kebut-kebutan saat hujan deras, dua minibus di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara bertabrakan. Akibatnya dua minibus rusak parah, sementara satu pengemudi terjepit di kabin. Boy William diperiksa di Ditreskrim Suspolda Jawa Timur sebagai saksi dalam kasus pembobolan kartu kredit. Kami hadirkan informasi selengkapnya di iNews Malam sesaat lagi. Pemirsa, sejumlah mobil yang masih nekat parkir sembarangan di sekitar Bundaran Masjid Agung Kemayoran, Jakarta diderek paksa petugas. Razia juga untuk mencegah terjadinya kerumunan orang yang rentan penyebaran COVID-19. Korban tenggelam di aliran banjir Kanal Barat, Tambora, Jakarta Barat akhirnya ditemukan. Keluarga mengaku korban ikut teman-temannya meskipun tak bisa berenang. Belasan rumah warga hanyut tersapu banjir di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Para korban banjir kini terpaksa mengungsi dan tidur di dalam tenda, terpal, bahkan ada yang mengungsi di ruang terbuka. Sultan Sepuh 14 Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat dari Keraton Kasepuhan Cirebon meninggal dunia Rabu pagi. Sultan meninggal usai dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung. Polisi terus mendalami kasus surat jalan dan surat rapid test yang dikeluarkan untuk buron kasus hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Menurut Kadif Humas Polri, saat ini penyidik memeriksa Kepala Tata Usaha Bareskrim dan juga pengacara Joko Chandra terkait surat jalan. 11 orang anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Hal itu terkait dugaan tindak pidana suap dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Penyidikan KPK terhadap 11 mantan anggota DPRD Sumatera Utara ini telah usai. Ke-11 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 akan ditahan di rutan cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK dan rutan Pomdan Jaya Guntur selama 20 hari ke depan. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara saat itu, Gatot Pujo Nugroho, terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012-2014 dan persetujuan perubahan tahun anggaran 2013 dan 2014. Sementara 3 tersangka lain tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Boy William penuhi panggilan di Ditreskrim Suspolda Jawa Timur sebagai saksi dalam kasus pembobolan kartu kredit. Boy diketahui menerima tiket perjalanan ke Prancis. Polisi menangkap pelaku pencurian motor yang melintas di kawasan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.
Sebuah mobil yang terparkir di kawasan Kemang, Jakarta menjadi sasaran aksi pencurian. Pelaku memecah kaca mobil dan mengambil uang tunai ratusan juta rupiah serta cek senilai puluhan miliar rupiah. Aksi dua pencuri yang memecah kaca sebuah mobil di kawasan Kemang, Jakarta terekam kamera pengawas. Pelaku yang mengendarai motor dengan leluasa mengambil sejumlah harta dari dalam mobil yang ditinggal makan pemiliknya. Akibatnya korban kehilangan uang tunai 500 juta rupiah, cek senilai puluhan miliar rupiah, ponsel dan sejumlah dokumen penting. Tersangka penjual senjata api rakitan dibekuk petugas di Palembang, Sumatera Selatan. Selain menahan senjata api jenis revolver, petugas juga menemukan 3 butir peluru aktif kaliber 38. Kepolisian sektor Teluk Naga, Tangerang, Banten menangkap oknum wartawan yang mencetak uang palsu jenis dolar senilai 9 miliar rupiah. Bahkan diketahui cairan pencetak dolar palsu didapatkan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Seorang suami tega menganiaya istrinya di Cengkareng, Jakarta Barat hanya karena ikan asin. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Predator anak ditangkap Satuan Reserse Polres Cilacap, Jawa Tengah. 30 anak laki-laki jadi korban pencabulan dengan modus dijanjikan hadiah ponsel. Pasangan Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa di Pilkada Surakarta didukung DPW P3 Jawa Tengah. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, dukungan untuk pasangan Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa di Pilkada Surakarta 2020 mulai mengalir, salah satunya dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan. Sementara Bobi Nasution digadang-gadang bakal maju dalam kontestasi Pilkada Kota Medan melawan petahana Akhyar Nasution. Pemirsa, hari ini Komisi Pemilihan Umum menggelar simulasi Pilkada Serentak 2020. Simulasi digelar dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Pemirsa, Bupati Pemalang, Jawa Tengah Junaidi dan istrinya Irna Setiawati serta Sekretaris Daerah Pemalang Muhammad Arifin terkonfirmasi terpapar COVID-19. Seluruh ASN yang berkantor di Pendopo Kabupaten menjalani rapid dan swab test dan seluruh wilayah Pendopo disterilisasi. Keuskupan Agung Medan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Medan, Sumatera Utara. Kantor keuskupan di Jalan Imam Bonjol, Medan telah ditutup. Saat ini gugus tugas bersama pihak keuskupan sedang melacak kontak erat dalam klaster ini. Polisi menangkap 5 tersangka penganiaya sejumlah petugas pemakaman COVID-19 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, polisi menangkap 5 tersangka penganiaya sejumlah petugas pemakaman COVID-19 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya petugas pemakaman dianiaya karena menolak keluarganya dimakamkan di tempat pemakaman khusus COVID-19. Sejumlah puskesmas di Jakarta menggelar rapid dan tes swab massal di sejumlah wilayah. Salah satunya di wilayah Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. 50 warga menjalani tes swab setelah 1 keluarga di wilayahnya positif COVID-19. Pemirsa, secara berturut-turut DKI Jakarta mencatat penambahan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Tak terkecuali hari ini, yaitu bertambah 392 kasus. Dengan demikian, total kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta menjadi 17.621 kasus. Kelurahan Pademangan Barat di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara masih menjadi kelurahan dengan kasus COVID-19 tertinggi. Total ada 217 kasus positif, 170 orang sembuh dan 14 orang meninggal dunia. Kemudian disusul Kelurahan Penjaringan dengan 196 kasus positif, 141 orang sembuh dan 6 orang meninggal dunia. Kelurahan Sunter Agung di Kecamatan Tanjung Priok hingga hari ini mencatat ada 190 kasus positif COVID-19, 166 orang sembuh dan 11 orang meninggal dunia. Masih dari Jakarta Utara, di Kelurahan Sunterjaya ada 154 kasus positif COVID-19, 112 orang sembuh dan 10 orang meninggal dunia. Dan di Jakarta Pusat, tepatnya di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, ada 148 kasus positif COVID-19, 132 orang sembuh dan 9 orang meninggal dunia.
Pemirsa, setelah gugus tugas COVID-19 dibubarkan Presiden Joko Widodo, pemerintah kota Surabaya, Jawa Timur akan membuat tim dengan program kerja yang sama dengan gugus tugas. Tim itu nantinya tidak hanya dari Dinas Kesehatan saja, namun juga melibatkan banyak instansi lain. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, duka mendalam masih menyelimuti korban kebakaran di Kelurahan Pasaban Senen, Jakarta Pusat. Meski tidak ada korban jiwa, musibah ini membuat 250 jiwa harus kehilangan rumah dan harta benda mereka. Kini mereka harus tinggal di posko pengungsian, mengharapkan bantuan dari berbagai pihak. Warga di Irak berjuang menghadapi gelombang panas yang mencapai suhu 49 derajat Celcius. Kami hadirkan informasi selengkapnya di segmen Mancanegara usai jeda berikut. Pemirsa, warga Irak berjuang mengatasi suhu panas lebih dari 49 derajat Celcius. Upaya semakin sulit di tengah kurangnya pasokan listrik di negara tersebut. Pemirsa, kelahiran bayiku Daniel di Taman Ekologi Zachango, Meksiko disambut sukacita. Bayiku Daniel akan dirawat oleh para petugas kebun binatang karena ibuku Daniel kesulitan merawat bayinya. Bayiku Daniel yang lahir 13 Juli di Taman Ekologi Zachango, Meksiko ini belum diketahui jenis kelaminnya. Untuk sementara, para petugas kebun binatang akan merawatnya agar peluang hidup bayiku Daniel ini tinggi. Dalam perawatan para petugas, bayiku Daniel ini meningkat peluang hidupnya dari 5 hingga 15%. Sang induk Tamba yang berusia 22 tahun mengalami kesulitan dalam merawat anak yang dilahirkannya seperti bayi-bayi sebelumnya. Sementara ayah bayi, Mundo, ditempatkan jauh dari keduanya karena perilaku agresif spesies ini. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. AC Milan kembali melanjutkan hasil positif mereka di Liga Italia Serie A. Bertamu ke markas Sassuolo, tim asuhan Stefano Pioli itu menang 2-1. Sementara pada laga lainnya, Atalanta menggusur posisi Inter Milan dari peringkat 2 klasemen sementara usai mengalahkan Bologna 1-0. Dari Liga Primer Inggris, Manchester City berpesta gol saat bertandang ke markas Watford. Sementara Arsenal tumbang dari Aston Villa. Juara Ligue 1 Prancis, Paris Saint-Germain kembali menang besar dalam pertandingan persahabatan. Menjamu Glasgow Celtic, PSG menang dengan skor telak 4-0. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya, Mirva Suri, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.